Shalom jemaat Tuhan. Tidak terasa sudah minggu keempat di bulan Mei ini kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Kami berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami bersama keluarga kami di rumah Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar ya Tuhan, kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, Tuhan yang pimpin dari awal ke tengah hingga akhirnya, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami sudah bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima segala pujian, penyembahan, hormat, syukur kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Dalam kondisi apapun, kita percaya tak pernah berkesudahan segala kasih setia Tuhan dalam hidup kita. menjadi Tuhan dan penyelamat dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Oh, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap,
Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah selesai menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan sebagian isi dari firman Tuhan. Kita sudah terhubung live video bersama Bapak Pastor Dadang Dinanto. Mari kita siapkan hati kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GPDI Ranca Ekek Jatinangor yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentunya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala Tante Kori yang sudah mempercayakan pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan yang sudah membawa kita semuanya, dan Tuhan juga yang sudah membukakan dan untuk kita semuanya boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Maaf, Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 21 ayat 10 sampai 11 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Lembaga Alkitab memberikan judul permulaan penderitaan. Nah, ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan nubuatan apa yang akan terjadi pada saat dia akan datang pada kali yang kedua. Hal-hal atau peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya itu akan ada banyak hal-hal yang akan terjadi. Tapi saya menarik untuk saya sampaikan kepada kita 2 ayat ini saja, supaya tidak terlalu panjang tentunya ya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ bahwa akan terjadi gempa bumi di ayat ke-11 yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Nah, ini yang menarik buat saya. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya ya. Ada sedikit yang berbeda di sana, tapi maknanya saya kira sih sama, dan malah kita bisa lebih jelas melihatnya nantinya ya. Ayat 10 dan ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Lukas pasal yang ke-21 berkata begini. Lalu Yesus meneruskan pembicaraannya. Katanya bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, dan negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan, dan wabah penyakit. Akan terjadi hal-hal yang mengerikan dan dahsyat di langit. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ di ayat ke-11, di mana-mana akan terjadi. Artinya bahwa di seluruh bumi, di belahan manapun di bumi ini, di mana ada manusia di dalamnya yang hidup, akan terjadi apa itu? Yaitu terjadi gempa bumi, kelaparan, dan juga wabah penyakit. Bukankah hari-hari ini ketika kita harus mengalami stay at home karena wabah virus corona ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pandemi atau wabah yang dinubuatkan dalam firman Tuhan, bahwa memang akan terjadi yang seperti itu, akan terjadi di mana-mana di seluruh belahan bumi ini, yaitu apa? Wabah penyakit, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya kalau kita mendengar, kita mengalami yang namanya wabah penyakit, wabah COVID-19 ini, itu artinya ini adalah bagian dari penggenapan nubuat Tuhan di akhir zaman. Sebab itu seharusnya ketika kita mendengar, bahkan melihat dan mengalami kondisi yang seperti ini, jangan membuat kita menjadi terkejut. Karena itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu kira-kira Yesus sudah menyampaikan akan terjadi di mana-mana di seluruh belahan bumi ini wabah penyakit. Sekarang ini sudah kurang lebih sekitar lebih dari 200 negara yang terkonfirmasi
ada kasus virus corona. Ada kurang lebih, bahkan di Indonesia sudah makin meningkat hampir di seluruh provinsi dan kota dan kabupaten sudah terkonfirmasi itu. Ini adalah bagian dari penggenapan akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, melihat kondisi yang seperti ini, seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya jangan mau berfokus kepada itu. Masih ada hal yang lain yang kita harus bisa fokuskan. Jangan berfokus kepada hal-hal yang seperti itu. Bahkan jangan membesar-besarkan yang namanya virus COVID-19 ini. Karena ketika kita berfokus ke situ, maka kita akan paranoid. Kita akan rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi juga jangan lebay. Membesar-besarkan, waduh gimana nanti, waduh tidak usah. Tetapi di sisi lain juga Bapak Ibu Saudara juga jangan cuek. I don't care. Aku nggak terserah apa yang terjadi, gue nggak mau tahu. Jangan juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi kondisi ini harus menyadarkan kita apa? Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sungguh tidak lama lagi akan terjadi. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan hari ini? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, respon kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melihat kira-kira Tuhan respon seperti apa yang harus kita lakukan, saya membuka wawasan kita terlebih dahulu tentang Tuhan kita. Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan izinkan sebuah problem terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, Tuhan izinkan sebuah masalah terjadi dalam kehidupan orang percaya, Tuhan selalu siapkan solusinya. Ingat baik-baik, ketika Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan juga, Tuhan berikan juga solusi. Itu Tuhan kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Sebab itu percayai Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan hidupmu. Karena ketika Tuhan izinkan Anda dan saya menghadapi pergumulan, Tuhan beri solusi buat kita. Itu Tuhan kita. Tuhan yang saya kenal itu adalah Tuhan yang selalu memberikan solusi. Walaupun Tuhan juga izinkan mengalami pergumulan. Karena itu tergantung dari respon kita. Hari ini saya akan bicara tentang the right response. Artinya respon seperti apa yang harus kita lakukan. Respon yang seperti apa yang harus saya kerjakan. Supaya saya menjadi orang-orang yang siap menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Sebab itu yuk kita lihat. The solution from God itu seperti apa. Saya ajak kita buka Alkitab kita. Lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya dalam Lukas pasal yang 21 tadi. Sekarang ayat 34. Dia berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kata-kata yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita adalah jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Dengan arti kata yang pertama yang Tuhan inginkan supaya Anda dan saya responi adalah Anda dan saya harus change your lifestyle. Kita harus berubah, cara hidup kita harus berubah, gaya hidup kita harus berubah. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengharapkan kita supaya kita merubah gaya hidup kita, itu artinya Tuhan mau supaya kita jangan hidup dengan cara-cara dunia. Karena dunia ini tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Sekali lagi, jangan hidup dengan cara dunia. Karena dunia ini tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Banyak orang berpikir dunia itu, kemewahan dunia itu bisa dijadikan gaya hidup. Tetapi sesungguhnya itu bisa hancur. Itu bisa ludes, gak ada artinya apa-apa. Bahkan Anda gak bawa pada saat Anda mati. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya apa yang menguasai hati kita, itu yang menentukan gaya hidup kita. Kalau hati kita dikuasai oleh keinginan duniawi, maka gaya hidup kita gaya hidup duniawi. Kalau yang menguasai hati kita adalah harta benda, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup mengejar harta benda, saudara.
Nah, karena memang yang menguasai hati itu yang menentukan gaya hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan kekayaan dunia manapun, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu tahu, ketika dunia mengikat hati kita, maka sesungguhnya kita akan dibuat sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan. Boro-boro kita akan mengikuti kehendak Tuhan kalau hati kita terpaut dengan dunia. Sebab itu Tuhan bilang, rubah cara hidupmu. Rubah cara hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ingat bangsa Israel. Bangsa Israel itu ketika dia keluar dari Mesir, Tuhan hanya perlu waktu 1 malam, Bapak Ibu Saudara, untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, pindah ke tanah perjanjian. Cuma butuh 1 malam. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang-orang Israel, Tuhan perlu 40 tahun. 40 tahun Tuhan terus memproses orang-orang Israel supaya hatinya berubah. Supaya hatinya yang berisi Mesir itu, dunia itu lepas. Itu pun tidak semua boleh mengalami seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Anda dan saya harus mengalami perubahan. Tuhan mau supaya kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menang. Melawan duniawi ini, kita harus lepas itu. Kita harus menjadi orang-orang yang berjuang. Berjuang tapi bukan dengan cara-cara duniawi. Seperti halnya Rasul Paulus pernah berkata, pernah menyampaikan sebuah statement kepada orang-orang di Korintus. Kami memang masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. 2 Korintus 10 ayat 3-4. Kami memang masih hidup di dunia. Anda dan saya masih hidup di dunia. Masih berpijak di dunia. Tapi jangan pernah berjuang dengan cara-cara dunia. Jangan pernah engkau hidup dengan gaya hidup dunia. Itu yang Tuhan mau. Karena gaya hidup di dunia akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Dan ketika engkau jauh dari Tuhan, itu artinya engkau tidak siap menyongsong kedatanganmu pada kali yang kedua. Sebab itu kemarin kita rubah cara hidup kita. Cara hidup kita tidak boleh sama dengan dunia. Cara bicara kita tidak boleh sama dengan orang-orang dunia. Cara bisnis kita, bekerja kita nggak boleh sama dengan orang-orang dunia. Cara hidup keluarga kita nggak boleh sama dengan orang-orang dunia. Saya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menggembleng anak-anak saya supaya mereka mau baca firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Walaupun mungkin dari antara, aduh papi, segala macam, saya berusaha supaya saya mau nanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Nanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga saya. Karena saya nggak boleh sama dengan orang-orang dunia. Cara hidup saya nggak boleh sama. Saudara, perhatikan baik-baik, firman Tuhan itu harus jadi patokan kita. Bukan filsafat-filsafat dunia yang jadi patokan kita. Harus firman Tuhan yang menjadi patokan. Saudara, kita tidak tahu kita hidup sampai kapan di dunia ini. Dan selama kita hidup, kita harus menjadi orang-orang yang jangan ngikuti keinginan-keinginan dunia. Karena suatu saat ketika waktu kita habis, Tuhan bilang cukup, selesai. Kalau kita hidup dengan cara-cara dunia, habis pula kita. Karena hidup takut akan Tuhan itu nilainya kekal. Kita harus kejar hal itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dikatakan begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Lukas 21 ayat 36. Saudara bisa baca di rumah ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kata berjaga-jaga dan berdoa itu digabung satu paket. Jadi kalau engkau berkata aku berjaga-jaga, maka engkau harus berdoa. Ketika engkau berdoa, maka engkau berjaga-jaga. Jadi itu satu paket yang gak bisa dipisahkan. Artinya apa? Bahwa berjaga-jaga dan berdoa senantiasa itu artinya rohani kita, rohani Bapak Ibu Saudara dan saya harus dalam posisi on, saudara. Harus dalam posisi on. Bukankah kita semuanya punya handphone, bukan? Saudara, beberapa hari yang lalu teman saya minta tolong saya. Dan tolongin dong, saya mau bikin tampilan gitu. Oke, saya bilang kirim filenya ke saya, nanti saya akan bantu. Udah dia kirim.
kasih tahu WA, saya sudah kirim. Saya lihat nggak ada tuh. Terus kemudian coba lagi, dikirim lagi sampai 3 kali, nggak ada. Akhirnya saya baru ingat, coba cek dulu mobile datanya nyala nggak. Pas dilihat, aduh, oh iya nggak nyala, mobil datanya nggak nyala, makanya emailnya nggak masuk. Ketika mobil datanya dinyalain, maka 3 kali bahkan 4 kali email itu masuk, saudara. HP Anda akan berfungsi dengan maksimal. Zamannya sekarang zaman internet, akan mengirim pesan melalui WhatsApp, Messenger mungkin, atau saudara melalui email, saudara mau lihat YouTube dan lain sebagainya. Pastikan mobile datanya nyala dulu, on dulu, baru itu bisa Anda nikmati. Bapak Ibu Saudara, hidup Anda dan saya adalah hidup yang kerohanian kita harus dalam kondisi selalu on. Saya mengutip istilah yang dipakai oleh Rick Warren, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini, Christianity is not a religion, but is a relationship with God. Artinya bahwa kekristenan sesungguhnya adalah bukan sekedar agama, tetapi sebuah hubungan dengan Tuhan. Tuhan datang ke dunia tidak membawa agama. Tuhan datang ke dunia supaya Anda punya hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan itu harus selalu kondisi on, Bapak Ibu Saudara. Hubungan Anda dengan Tuhan, relationship Anda dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan harus dalam kondisi yang on. Itu artinya ketika Yesus berkata berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa, Tuhan mau katakan Anda dan saya harus stay connected with God. Every time, every day, Anda dan saya harus tetap connect dengan Tuhan. Pastikan Anda tetap on, Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jaga dan berdoa. Itu artinya adalah harus tetap on dengan Tuhan. Rohanimu harus tetap kondisi yang on. Artinya Bapak Ibu Saudara, kondisi rohani yang on itu Anda punya gairah, antusias untuk terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Anda punya antusias dan gairah untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari-hari ini ibadah kita tidak bisa lakukan secara seperti biasanya, reguler seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang banyaknya virtual, banyaknya online. Tapi masalahnya adalah apakah walaupun dengan online Anda tetap punya hati yang mau beribadah kepada Tuhan? Itu persoalannya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang berpikir parah, sudahlah ibadah juga off, maka hidup pun juga off. Udahlah, nggak usah mikirin ibadah. Udahlah, sekarang gereja ditutup, ya sudahlah nggak usah ibadah. Kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa kondisi kerohanian Anda sedang dalam kondisi off, Bapak Ibu Saudara. Keadaan dunia ini dari kiri dan kanan akan berusaha membuat Anda terus off, mati, saudara. Tapi hari ini saya ingatkan, yuk Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam kondisi yang sulit, mari tetap on. Ibadah kita harus tetap on. Kita harus tetap punya antusias untuk cari Tuhan. Kita punya rasa antusias untuk memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita punya antusias untuk tetap intim dengan Tuhan. Kita punya keantusiasan untuk tetap berindu, memahami dan menghidupi firman. Baca terus firman Tuhan, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita yang on, rohani kita yang dalam kondisi yang on, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mohon, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara di rumah Anda masing-masing supaya kita dalam kondisi yang on. Rohani kita tetap connect dengan Tuhan. Stay connected with God. Kita tetap intim dengan Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Walaupun harus secara virtual, walaupun harus cuma ada di rumah dan sebagainya, tetap kita punya rasa rindu menyembah Tuhan. Saya yakin, saya percaya kondisi inilah yang membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, kita tetap kuat. Inilah solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang tetap stay dalam kondisi sampai Yesus datang pada kali yang kedua, engkau siap, maka Anda dan saya harus berjaga-jaga dan berdoa. Maka Anda dan saya harus dalam kondisi yang rohani yang tetap on. Stay connected with God. Bahkan Anda harus makin intim dengan Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Artinya
Hal-hal duniawi, hal-hal yang lain semua aku anggap rugi demi aku rindu makin intim sama Tuhan. Aku makin kenal Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-8. Yang penting aku makin kenal Tuhan, aku makin intim dengan Tuhan. Dan itu yang membuat dia tetap stand strong, tetap berdiri kuat. Karena dia dalam kondisi yang on rohaninya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Tuhan menyadarkan Anda dan saya. Sejauh mana kehidupan Anda dan saya menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Sejauh mana Anda punya respon yang positif, respon yang benar dalam situasi keadaan dunia yang semakin tidak menentu hari-hari ini. Tuhan ingatkan supaya Anda dengan saya change your life, rubah cara hidupmu. Dan pastikan rohanimu tetap stay connected with God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara di mana Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan gerakkan saya ingin membuat setiap Bapak Ibu Saudara punya rohani yang selalu on. Anda makin intim dengan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan mau saudara supaya Tuhan mengubahkan Anda dan saya. Supaya kita berubah. Bukankah Tuhan Yesus naik ke surga? Yang beberapa hari lalu kita rayakan, dia naik ke surga dan dia berkata bahwa dia akan turun dengan cara yang sama, tetapi mereka mendengar perintah Tuhan bahwa mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya Roh Kudus itu yang membuat Anda dan saya menjadi pribadi yang bisa change your lifestyle. Dan Roh Kudus yang sama akan menggelorakan kehidupanmu untuk tetap stay connected with God, intim dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala, angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus sama mau berdoa. Setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap tangan-tangan kiri yang ada di dada Tuhan. Hari ini Tuhan, kedangkan tanganmu, tumpangkan tanganmu, pegang tangan mereka Tuhan. Mereka menyadari, mereka tahu bahwa keadaan dunia ini semakin tidak menentu. Engkau sudah menubuatkan 2000 tahun yang lalu kurang lebih Tuhan, bahwa ini pasti akan terjadi. Dan kondisi ini akan terjadi, Tuhan mau supaya kami punya respon yang benar. Dan respon yang benar itu adalah ketika kami merubah cara hidup kami. Gak boleh sama dengan dunia ini. Dan kami harus tetap stay connected with God. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan Roh Kudus mengubahkan kami menjadi orang-orang yang tidak sama dengan dunia. Gaya hidup kami berubah, tabiat kami berubah ya Tuhan. Segala hal yang buruk dalam nama Yesus dihancurkan, dicabut dalam hidup kami. Dan kami boleh diubahkan, gak sama dengan dunia. Kami mau terikat kepada Tuhan dan gak mau terikat dengan dunia. Dan hari ini kami berdoa supaya setiap kami dalam kondisi rohani yang on Tuhan. Roh Kudus dalam diri kami akan memampukan kami untuk tetap stay connected with God. Di dalam nama Yesus, kedangkan tanganmu, tumpangkan tanganmu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kalau ada di antara umat-umatmu yang hari ini sedang menghadapi pergumulan, persoalan dalam keluarga, income yang makin menurun dan lain sebagainya ya Tuhan, kondisi ini biarlah ini tidak mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Sebab itu kuatkan mereka, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan berkat-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan diberikan jalan keluar buat kami. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam nama Yesus terjadi atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati Tante Kori, Ibu Gembala dan seluruh keluarga pastori dan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilakukan. Setiap hal-hal yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan yang memberkati dan nama-Mu saja diagungkan, dipermuliakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan dan diagungkan serta dipermuliakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami terima firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan,
Diberkati Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pastor Dadang Dinanto yang sudah menyampaikan sebagian isi firman Tuhan kepada jemaat GPD Ranca Ekek, supaya apa yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami, dan pelayanan Pastor Dadang Dinanto semakin ditambah-tambahkan lagi oleh Tuhan. Di sini saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita akan melakukan ibadah online seperti biasa jam 10 pagi di YouTube channel. Yang kedua, kita sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita, di mana anak-anak kita sudah menyelesaikan ujian sekolah, ujian semester. Biarlah setiap nilai yang akan didapatkan berasal dari Tuhan dan memuaskan bagi kita semua. Yang kedua, bila ada pergumulan, beban doa yang ingin sama-sama kita doakan, jemaat bisa menghubungi langsung nomor yang ada di bawah ini, agar kita sama-sama saling topang menopang untuk sama-sama saling mendoakan, karena kita percaya kalau Tuhan sudah bekerja, semua akan terjadi, amin. Yang ketiga, kita juga sama-sama berdoa untuk perekonomian setiap jemaat, usaha dan pekerjaannya, agar Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menambah-nambahkan semuanya di kala pandemi seperti ini. Ibadah kita akan akhiri, kita akan siapkan hati kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami sudah diberkati Tuhan lewat pujian, lewat firman-Mu yang hidup, yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing saat ini, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami berkat Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Siang ini terjadi mujizat di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, hamba percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan selalu ada buat mereka. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menyatakan keajaiban. Tuhan selalu menyatakan mujizat di tengah-tengah keadaan yang menakutkan. Kami percaya ada Tuhan yang selalu menolong mereka, memberikan pengharapan dan berkata, jangan takut anakku, aku ada memberkatimu. Terima kasih. Doa hamba-Mu ini selalu terjadi bagi sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi ujian anak-anak kami Tuhan, mahasiswa baik yang sudah ujian maupun yang sementara melaksanakan ujian saat ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberikan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memegang masa depan anak-anak kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Bahwa anak-anak kami Tuhan mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa perekonomian, pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, usaha jemaat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan perekonomian mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada keajaiban, ada mujizat selalu terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bagi mereka, menyediakan segala yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya COVID-19 ini akan segera berlalu, sehingga kami dapat beribadah dengan leluasa Tuhan. Kami dapat mempermuliakan Engkau. Jemaat bisa bekerja kembali seperti semula. Mereka bisa berusaha kembali seperti semula. Di dalam nama Yesus kami percaya ada mujizat terjadi bagi kami. Terpujilah Engkau, hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Dadang, Tuhan berkati yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati pelayanannya, rumah tangganya, Tuhan berkati. Kami percaya di dalam nama Yesus mereka selalu mengalami pertolongan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa kami Tuhan tolong,
Berikan hikmat bagi Bapak Presiden, para menterinya, semua pemerintah yang ada Tuhan. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kami mau akhiri ibadah kami dengan penuh syukur kepada Tuhan. Karena siang ini kami mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu sempurna buat kami. Terima kasih Bapak. Kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mau berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.